Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Bingkainya adalah kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus ya. Tetapi saya akan menjawab ini pertanyaan dari saudara-saudara kita umat muslim ya. Sebelum saya melanjutkan, kembali saya mengingatkan ada 3 kesalahan utama Tritunggal ya. Yang pertama adalah bahwa Allahmu kesatuan. Allah itu satu, tidak pernah kesatuan, fatal banget ya. Yang kedua adalah Allahmu itu pribadi. Yang benar Allah itu roh ya. Yang ketiga adalah Tuhanmu masih sujud pada Allahmu. Tidak pernah ada Tuhan kok masih sujud pada Allah. Kalau Yesus adalah Tuhanmu, maka mutlak Yesus itu Allahmu. Jadi Allah itu ya Yesus, Tuhan Allah itu Yesus Kristus. Tapi kalian melakukan kesalahan, yaitu Tuhanmu masih sujud pada Allahmu. Cek saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita umat muslim dengan bingkai kita tetap toleransi ya, tapi saya boleh dong jawab ya. Begini, Pak Pendeta HTD, buktikan bahwa Musa itu percaya Yesus ya. Ya, 100% Musa percaya Yesus, makanya Musa selamat masuk surga. Sebab di era perjanjian lama pun sudah ada juru selamat. Juru selamat di perjanjian lama tidak harus mati disalib, tetapi menyelamatkan dengan kasihnya dan belas kasihannya di dalam Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Nabi Musa yang ada di dalam Alkitab juga diklaim menjadi nabi keyakinan lain di luar Alkitab. Ya, lalu Nabi Musa ini diklaim percaya kepada Allah mereka. Di dalam Keluaran 2 ayat 1, Musa ini adalah anak orang Lewi, bapaknya Lewi, ibunya Lewi. Yahudi asli, Ibrani asli Musa ini. Tapi tiba-tiba diklaim ya, diklaim oleh keyakinan lain, tiba-tiba Musa ini jadi orang Arab. Lalu Musa bisa bahasa Arab. Allah mereka berfirman pada Musa pakai bahasa Arab. Iya, sepertinya simpel ya. Kita tetap saling toleransi, itu candaan saya aja ya. Musa itu kan orang Ibrani. Ya, Keluaran 2 ayat 1. Bapaknya Lewi, ibunya Lewi. Ibrani tulen ini. Tiba-tiba bisa jadi orang Arab. Musa itu juga nabi kami, dia bahasa Arab. Ya. Ya, ini ayat Alkitab ya, Keluaran 2 ayat 1. Mari kita buktikan bahwa Musa itu percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Allah lain di luar Yesus. Di zaman Musa tentu Allah itu masih memakai nama dan sebutannya, yaitu Tuhan Yahweh. Jadi Allah itu masih memakai nama sebutan Tuhan Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 15. Belum memakai nama diri Yesus. Nomor 1, ini bukti ya bahwa Musa itu percaya Yesus ya. Nomor 1, Ibrani 11 ayat 26. Ia, Musa, menganggap bahwa penghinaan karena Kristus. Lulu. Kok Musa bisa begitu ya? Penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Maksudnya upah beriman pada Kristus adalah hidup kekal. Jadi benar memang Musa itu percaya Yesus. Ibrani 11 ayat 26. Bagaimana kok Musa menganggap bahwa penghinaan karena Kristus? Ya. Nomor 2, Keluaran 32 ayat 33. Musa bertemu Tuhan Yahweh. Ternyata Tuhan Yahweh itu punya kitab. Di dalam kitab itu nama kita tertulis. Ternyata kitab itu adalah kitab kehidupan milik anak domba, yaitu Yesus Kristus.
Wahyu 21 ayat 27. Oh, pantesan Musa bisa bilang bahwa penghinaan karena Kristus. Karena Musa memang ketemu sama Tuhan, Tuhan itu punya kitab. Nggak taunya itu kitab kehidupan milik Yesus anak domba. Nomor 3, Keluaran 24 ayat 18. Musa selama 40 hari 40 malam bertemu dengan Tuhan Yahweh di gunung. Ya, Gunung Sinai ya. Ternyata Tuhan yang ditemui Musa adalah roh yang sama, R-nya huruf besar, roh Allah yang sama yang ditemui Musa dan Elia di dalam Matius 17 ayat 3, yaitu Yesus. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa dan Elia ketemu sama Yesus. Apa yang ditemui Musa dan Elia sama dengan roh yang ditemuin oleh Musa ketika 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Jadi memang benar Musa beriman kepada Yesus. Nomor 4, ini paling nancep ini. Nomor 4 ya. Lukas 13 ayat 28, Musa dijamin surga oleh Yesus. Anda mengklaim Musa sebagai nabimu? Bisa jamin surga nggak? Ternyata Musa dijamin surga oleh Yesus. Perhatikan Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi, ini termasuk Musa, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Sementara Allah lain yang mengklaim Musa jadi nabinya, Allah lain itu tidak bisa jamin surga. Malahan menyuruh umatnya mendoakan Musa biar selamat masuk surga. Laiki piye ya. Jadi very clear, 100% benar, Musa percaya beriman kepada Yesus, bukan kepada ilah lain, bukan kepada Allah di luar kekristenan, di luar Yesus ya. Makanya Musa dijamin selamat. Mantap. Ya, baik ya, itu saya tinggal baca itu tulisan saya di grup ya. Jadi clear, Musa itu percaya Yesus. Dulu Yesus belum memakai nama diri Yesus, masih memakai nama sebutan Tuhan Yahweh. Tapi Tuhan Yahweh punya kitab, ayo, yaitu kitab kehidupan, ya. Ya. Musa beriman pada Yesus, Abraham beriman pada Yesus, Ishak, Yakub, Nuh, semua beriman pada Yesus. Makanya Abraham, Ishak, Yakub itu mewakili orang-orang yang beriman ya. Kemudian Musa dan semua nabi itu mewakili orang-orang yang menjalankan Taurat, orang beragama. Baik orang beriman maupun orang beragama, akan imanmu, asal imanmu pada Yesus Kristus, maka Yesus Kristus jadi juru selamatmu dan kamu selamat. Dibuktikan Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang era orang beriman lagi, bukan orang beragama. Sekarang ini siapa percaya Yesus masuk surga, lu simpel toh. Nanti diberi perbuatan baik di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 maupun Efesus 2 ayat 10. Kita jalankan itu ya. Kita tinggal menjalankan saja. Jadi clear, Musa memang percaya Yesus ya. Bukti-buktinya udah kita sampaikan. Kalau ada yang mengklaim Musa juga menjadi nabinya di keyakinan lain, ya Anda cek saja Musa ini orang Ibrani atau bukan. Pak, orang Arab, ya silahkan, berarti Musa yang berbeda itu Musa Arab. Silahkan Anda yakini, Anda imani. Musamu Musa Arab. Kalau Musa Alkitab itu Musa Ibrani. Jadi tidak bisa Anda mengklaim Allah kami berfirman pada Musa. Ntar dulu Musa yang mana? Pakai bahasa Arab Pak, ya Musa Arab. Kami juga beriman pada Yunus Pak. Yunus dimakan ikan, ntar dulu. Yunus yang mana? Ini Yunus orang Arab, ya Yunus Arab. Kalau Yunus itu aslinya Ibrani. Daud Pak, Nabi Daud yang mana? Daud itu Ibrani, Raja Israel. Tapi di tempat kami Daud berbahasa Arab itu Daud Arab, imani saja. Jadi silahkan Anda mengimani Adam Arab, Henoh Arab, Nuh Arab, Ibrahim Arab, Musa Arab, Ishak, Yakub Arab, semua Arab. Ngomongnya pakai bahasa Arab semua. Ya, itu beda dengan Alkitab. Semua nabi Alkitab ya Ibrani, orang Yahudi.
nggak ngomong Arab Pak. Enggak. Jadi sekarang tahu toh, meskipun namanya sama, Musa, sama-sama Musa. Hanya HTD yang pernah buka seperti ini, betul. Makanya nggak usah wah itu Nabi kami, Nabi Ibrahim ini. Ibrahim yang mana? Ibrahim Arab Pak, ya kamu yakin ini Ibrahim Arab? Di Alkitab nggak ada Ibrahim Arab. Ibrahim itu adanya orang Ibrani di dalam kitab Kejadian, bahwa dia orang Ibrani. Musa itu orang Lewi gitu kok. Jadi bukan orang Arab, bukan. Lah kalau ada Musa berbahasa Arab yang mendapat firman Tuhan berbahasa Arab, ya itu Musa Arab. Silakan. Pak Musa ada bahasa Indonesia nggak Pak? Ada. Di mana? Di Alkitab terjemahan. Kalau Alkitab terjemahan, Musanya pakai bahasa Indonesia. Pak Musa yang bahasa Arab ada nggak Pak? Ada di Alkitab bahasa Arab. Di Arab kan ada Alkitab. Di situ Musa pakai bahasa Arab. Tepuk jidat kita Pak. Tunggu Pak. Musa yang berbahasa Arab artinya ada di Alkitab bahasa Arab. Alkitab terjemahan. Daud berbahasa Arab ada di Alkitab bahasa Arab sana, di tempatnya orang Arab sana. Itu Daud ngomong Arab. Allah berfirman pada Daud pakai bahasa Arab karena Alkitab terjemahan. Ya, bingkai kita Indonesia, kita Pancasila. Waduh Pak, nancep betul-betul ini Pak. Jadi bedanya Musa Arab, kalau Musa Arab itu berarti Musa ada di Alkitab bahasa Arab. Betul, itu Alkitab terjemahan. Yes, Musa pakai bahasa Indonesia, berarti Musa ada di Alkitab bahasa Indonesia. Betul, artinya Alkitabnya terjemahan. Betul. Daud, Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yunus, ya Musa ya. Kalau dia berbahasa Arab, maka itu pasti ada di Alkitab bahasa Arab yang merupakan Alkitab terjemahan, sama dengan Alkitab Indonesia. Kita toleransi saja ya. Saya sudah menjawab bahwa Musa itu beriman pada Kristus Yesus. Makanya di Alkitab maupun Alkitab bahasa Arab, Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa manapun juga, 240 negara, Musa nggak ada didoakan. Nggak ada mendoakan Nabi, itu nggak ada. Karena apa? Abraham, Ishak, Yakub, dan semua Nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Itu kata Yesus. Yesus yang jamin, kan dia juru selamatnya. Dulu perjanjian lama juru selamat nggak harus mati di salib. Baru di perjanjian baru harus mati di salib. Kenapa harus mati di salib? Saya sudah ada khotbah saya. Yang tidak pernah ada oleh pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, nggak pernah ada. Yang tahu bahwa di perjanjian lama sudah ada juru selamat, tapi juru selamatnya nggak perlu disalib. Nggak perlu mati di salib. Ya, tetapi di perjanjian baru perlu mati di salib. Kenapa perlu mati di salib? Sudah ada alasan-alasannya. Saya sudah sampaikan di dalam tayangan-tayangan kami tentang hal itu. Jadi very clear, kita Indonesia, kita Pancasila ya, toleransi saja ya saudara-saudaraku umat Muslim. Silahkan Anda imani, ya Anda punya Nabi Musa ya silahkan ya, atau Nabi Musa yang itu silahkan Anda imani sendiri. Ya kami hanya menjelaskan bahwa Nabi Musa yang asli Alkitab adalah berbahasa Ibrani. Kalau ada Nabi Musa berbahasa Arab, artinya itu Alkitab bahasa Arab. Di dalam Alkitab bahasa Arab, di Arab sana, Nabi Musa ngomong Arab. Jangankan Musa, mulai dari Adam sampai kitab Wahyu semua ditulis pakai bahasa Arab. Allah berfirman pakai bahasa Arab karena Alkitab terjemahan di Indonesia semua ngomong bahasa Indonesia, termasuk Allah berfirman pada semua ditulis dari Kejadian sampai Wahyu bahasa Indonesia. Nancep ini Pak ya, kita tetap toleransi ya, makanya tidak perlu apa? Tidak perlu terus main klaim-klaim sampai ya yang seperti yang sering kita dengar ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Jadi saya sudah menjawab ya, Musa dipastikan beriman pada Yesus. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.